Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Eee, untuk video kali ini kita akan lanjut penjelasan tentang relasi antar kelas ya. Oke, untuk relasi sebelumnya kita sudah membahas di video sebelumnya ya, itu membahas tentang relasi asosiasi. Untuk pertemuan atau untuk video kali ini kita akan membahas tentang relasi agregasi. Oke, untuk relasi agregasi itu, eee cukup berbeda dengan yang asosiasi ya, di mana ada hubungan antara 2 kelas, masih dengan hubungan kelas gitu ya. Hanya saja untuk yang agregasi ini, di sini dikatakan bahwa kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain. Jadi hubungannya tuh lebih, apa ya, lebih terikat lagi gitu, bahwa kelas yang satu itu merupakan bagian dari kelas yang lain. Akan tetapi, kedua kelas ini dapat berdiri sendiri. Itu adalah, pengertian dari relasi agregasi. Nah, relasi agregasi ini juga disebut, relasi part of atau relasi whole part gitu ya. Jadi punya sebutan lain untuk relasi agregasi ini. Nah, untuk agregasi simbolnya itu kita menggunakan hollow diamond, contohnya seperti ini ya, hollow diamond berbentuk, diamond dengan berwarna putih atau kosong gitu ya, hollow diamond. Tidak cuman apa, garis tegak lurus, kan kalau asosiasi itu cuman garis tegak lurus gitu ya. Tapi untuk yang relasi agregasi itu kita menggunakan hollow diamond. Kemudian panah yang ini itu menyatakan navigable, sama kayak di relasi asosiasi. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa kelas A berelasi agregasi dengan kelas B, atau kita juga bisa mengatakan bahwa kelas B ini merupakan bagian dari kelas A, gitu ya. Jadi yang, ada kelas bagian dan juga ada kelas keseluruhan atau whole gitu ya. Yang jadi whole part-nya itu adalah kelas A, dan yang jadi bagian part of-nya itu adalah kelas B. Kalau di sini kelas B menjadi bagian dari kelas A, nah si kelas A-nya itu yang harus ada hollow diamond-nya gitu ya. Jadi hollow diamond-nya itu, menandakan bahwa kelas tersebut adalah kelas keseluruhannya atau kelas bisa disebut kelas induk, tapi dia bukan pewarisan sih ya, gitu. Nah, contoh diagramnya seperti ini untuk contoh kasusnya. Banyak mahasiswa yang mendaftar di satu jurusan atau satu jurusan yang didaftar oleh banyak mahasiswa gitu ya. Nah, kardinalitasnya adalah di sini satu dan juga di sini bintang, yang artinya jurusannya itu, 1, kemudian bintangnya itu adalah mahasiswa ya. Jurusannya satu, mahasiswanya banyak. Nah, di kelas jurusan ini nanti akan menyimpan nilai atribut dari mahasiswa dengan tipe data kelas bentukan mahasiswa. Nah, bedanya dengan yang asosiasi tadi atau asosiasi di video sebelumnya, itu yang dikirimkan kan cuman atribut dengan tipe data, apa namanya, tipe data asli gitu ya, kayak string, integer, double, kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang agregasi itu satu kelas bentukan dari mahasiswanya itu akan dikirimkan ke kelas jurusan gitu ya. Nah, kelas mahasiswa merupakan bagian dari kelas jurusan gitu ya. Kelas mahasiswa yang ini itu merupakan bagian dari kelas jurusan. Tetapi keduanya dapat berdiri sendiri gitu ya. Kayak gimana sih dapat berdiri sendiri? Nanti ada contohnya. Ini untuk perbedaannya dulu antara asosiasi dan agregasi. Kalau asosiasi itu merupakan hubungan link gitu ya, link itu dalam artian dia punya hubungan, ya punya hubungan aja gitu ya, nge-link gitu kan, biasanya disebutnya nge-link. Kalau agregasi itu hubungan bagian dari atau part of gitu ya, dia punya nama hubungannya adalah bagian dari. Kemudian untuk yang asosiasi, di sini menyimpan nilai atribut dengan tipe data asli,
Kalau agregasi itu menyimpan nilai atribut dengan tipe data kelas bentukan. Kemudian untuk simbolnya, kalau asosiasi itu digambarkan dengan garis tegas, kalau agregasi itu digambarkan dengan hollow diamond. Nah, untuk di beberapa sumber lain, asosiasi pun bisa menyimpan nilai atribut dengan tipe data kelas bentukan ya, di beberapa sumber. Tapi biasanya sih pakai tipe data asli aja, karena yang dikirimkannya itu hanya satu atribut dari kelas mahasiswa ya, kalau di video sebelumnya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Buatlah sebuah hubungan agregasi dari mahasiswa yang terdaftar di jurusan. Jurusan menyimpan data dari mahasiswanya, satu jurusan hanya bisa ditempati maksimal oleh 10 mahasiswa. Contohnya, kayak gini ya penyesuaiannya. Buat kelas jurusan dengan atribut berupa daftar mahasiswa untuk data mahasiswa. Tipe data pada atribut daftar mahasiswa adalah kelas bentukan mahasiswa. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contohnya. Ada kelas diagram, yang pertama ini kelas jurusan, yang kedua ini kelas mahasiswa. Nah, di sini bisa kita lihat lagi, terdapat kelas yang menjadi atribut gitu ya. Nah, di sini ya, daftar mahasiswa dengan tipe data array dan juga kelas bentukan mahasiswa. Kalau di video sebelumnya yang tentang asosiasi, itu di sini tipe datanya tipe data asli gitu ya. String, integer, kemudian double misalkan kayak gitu. Tapi kalau di agregasi ini, itu kita gunakan yang namanya kelas bentukan mahasiswa sebagai tipe datanya gitu ya. Kelas bentukan ini tuh ya namanya. Kemudian di sini juga kardinalitasnya satu ke banyak. Yang mana nanti kita akan menggunakan yang namanya array of mahasiswa atau array of object dari kelas mahasiswa. Contohnya seperti ini ya. Nah, untuk codingannya seperti apa? Yang pertama ini kelas mahasiswanya sama seperti yang sebelumnya ya. Seperti biasa, ada atribut, NIM dan nama, dan juga ada getter setter untuk masing-masing atributnya. Nah, yang membedakan, oh di sini masih sama kayak yang asosiasi ya. Hanya saja bedanya adalah di sini, di tipe datanya, tipe data array-nya. Kalau yang asosiasi itu pakai tipe data asli, tapi kalau untuknya agregasi, kita pakai tipe data kelas bentukan dari kelas mahasiswa ya. Hanya di sini namanya kelas mahasiswa. Ini untuk yang agregasi. Ke bawahnya sama, apa namanya tuh, ada konstruktor, ada getter setter, masih sama ya. Nah, kemudian di sini kalau di kelas asosiasi itu kita pakai set juga bisa, tapi kalau di agregasi kita bisa, ubah menjadi add gitu ya, add mahasiswa. Kita akan menambahkan satu mahasiswa gitu ya, dengan parameter tipe datanya mahasiswa juga. Nah, di sini adalah contoh yang membedakan antara yang asosiasi dan yang juga agregasi. Ini masih sama ya, kalau yang, video asosiasi yang sebelumnya itu, dosen, tapi di sini kita pakainya jurusan, masih sama aja. Nah, di sini yang ngebedainnya antara asosiasi dan agregasi adalah adanya pengiriman objek M1 dan M2 ke objek J. Jadi satu objeknya gitu ya, objeknya aja secara keseluruhan, M1 dan M2. Kalau di asosiasi itu M1 dot get name gitu ya, karena kita akan mengirim NIM-nya saja, atribut NIM-nya saja. Tapi kalau agregasi itu satu kesatuan dari objeknya gitu ya. Yang mana di M1 ini kita lihat di sini ya, M1 itu punya NIM dan juga M1 itu punya nama. M2 punya NIM, M2 punya nama. Jadi NIM sama namanya itu dimasukkan ke objek J. Bisa kelihatan ya bedanya ya. Jadi kalau untuk agregasi itu adanya pengiriman objek M1 dan M2 ke objek J.
Kemudian bagaimana cara, menampilkannya, masih sama gitu ya, cara menampilkannya dengan yang, asosiasi, yaitu dengan menggunakan perulangan for. Nah, nanti kalau misalnya kalian pakai for, kemudian ketika menampilkannya muncul error, silakan tambahkan, kondisi if kayak gini gitu ya. Pakai if yang kayak gini supaya error-nya atau exception-nya itu tidak akan muncul. Jadi, kegunaan dari if ini yaitu adalah untuk menampilkan data yang ada saja gitu ya. Kan kalau di sini, kayak gini nih ya, ini untuk yang array kita menyiapkan 10 elemen gitu ya, kita menyiapkan 10 elemen untuk array-nya, sedangkan kita di sini hanya memasukkan 2 saja. Makanya ada 8 data yang kosong gitu ya. Makanya jadi error atau muncul eksepsi. Sehingga kita bisa menambahkan kondisi if seperti ini supaya kita hanya menampilkan elemen yang ada saja. Elemen yang kosongnya tidak perlu ditampilkan gitu ya. Ini hasilnya seperti ini. Atau misalkan for-nya bukan pakai for i gitu ya. Kalau ini kan for iterasi ya, pakai i, integer i sama dengan 0, i kurang dari daftar length, dan i plus plus seperti itu. Kita bisa gunakan for each atau for loop kayak gini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Seperti ini caranya. Nah, di sini ada versi navigable-nya. Navigable-nya lebih kelihatan lagi dibanding yang asosiasi di video sebelumnya. Selain contoh yang tadi, bisa juga dibuatkan versi navigable seperti kode berikut ini dengan membuat metode display data yang digunakan untuk menampilkan datanya. Nah, ini kita misalkan punya satu kelas, yaitu kelas jurusan, seperti ini, hampir sama kayak yang tadi ya, ini ada, apa namanya tuh, konstruktor, kemudian di sini ada untuk menambahkan mahasiswanya. Nah, di sini kita, buatkan satu metode baru gitu ya, untuk menampilkan semuanya misalkan. Sini ada menampilkan kodenya, menampilkan nama dari jurusannya, dan juga menampilkan, apa namanya, menampilkan, data mahasiswanya ada di metode yang ada di dalam kelas jurusan. Itu, lebih kelihatan lagi navigable-nya gitu ya. Artinya kelas jurusan ini dia bisa mengakses dan juga menampilkan data, eee, mahasiswa gitu ya. Makanya di sini get name, get nama. NIM dan nama dari mahasiswa itu ada di dalam, metode yang ada di kelas jurusan. Itu adalah navigable-nya. Jadi untuk di kelas mainnya, itu kita cuman seperti ini aja, display data, gitu ya. Perintah untuk menampilkan data mahasiswa tidak dicantumkan di kelas main, melainkan di kelas jurusan pada metode display data. Yang ini ya. Nah, ini nih. Pemanggilan dari NIM mahasiswa dan nama mahasiswa. Itu ada di kelas jurusan. Di metode mainnya, di metode display datanya. Seperti itu. Ini ada beberapa penjelasan tentang navigable. Navigable itu bisa dikatakan dia bersifat navigable, atau sorry, kelas diagram itu bisa dikatakan bersifat navigable karena kelas jurusan, ini ya, kelas jurusan mengakses kelas mahasiswa. Tidak hanya menyimpan, tapi juga dapat menampilkan data mahasiswanya. Contohnya di sini, isi dari metode display data yang menjadikannya navigable. Yang ini ya, display data ini ya, yang menjadikannya navigable. Tanda navigable-nya adalah panah yang ini. Dia arahnya ke mahasiswa, karena mahasiswanya yang bisa diakses oleh jurusan. Kalau kelas jurusan yang diakses oleh mahasiswa, berarti panahnya ada di bagian jurusan. Kayak gitu ya. Itu, penjelasan tentang navigable, lebih kelihatan lagi gitu ya dari, video sebelumnya.
Kemudian selain dari versi array yang biasa, ini juga ada versi array list. Array list-nya sama-sama aja gitu ya, yang membedakan hanya bagaimana kita mendeklarasikan array list, gitu ya. Di sini ada array list dengan tipe data mahasiswa, tipe data kelas bentukan ya, mahasiswa. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan data ke dalam array list, kita pakai yang namanya .add. Dan juga bagaimana kita mengakses datanya yang ada di array list. Sama aja gitu ya kalau yang ininya mah. Kemudian di sini ada penjelasan kenapa disebut agregasi. Coba kita perhatikan lagi. Perhatikan bahwa terdapat pembuatan objek dari masing-masing kelas. Di sini ada ya, membuat objek jurusan. Jurusan, kemudian objeknya adalah J. Di sini mahasiswa, objeknya adalah M1. Di sini ada mahasiswa lagi, objeknya adalah M2. Nah, di sini katakan data jurusan bisa didapat dari objek J, sedangkan data mahasiswa bisa didapat dari objek M1 dan M2. Keduanya dapat berdiri sendiri. Nah, berdiri sendirinya itu maksudnya di sini dia punya objeknya sendiri gitu ya. Jurusan dia punya objek, mahasiswanya juga dia punya objek. Di sini ada J, M1, dan juga M2. Tapi data mahasiswa juga bisa didapat dari objek J. Sehingga dapat dikatakan bahwa M1 dan M2 adalah bagian dari J. Jadi, jurusan dia punya objek, objeknya J, mahasiswa dia punya objek, objeknya M1, mahasiswa lagi dia punya objek, objeknya adalah M2. Yang mana nanti M1 dan M2 itu akan dikirimkan datanya ke objek J ya, yang ini ya, mana? Nah, ini ya, M1 dan M2 itu dikirimkan ke objek J. Makanya itu disebut agregasi. Karena M1 atau mahasiswa ini, M1 dan M2, merupakan bagian dari kelas jurusan atau objek J. Tapi masing-masing bisa berdiri sendiri. Maksud berdiri sendiri adalah J-nya punya objek, jurusannya punya objek yaitu J, mahasiswanya juga punya objek yaitu M1 dan M2. Kayak gitu. Itu adalah agregasi. Itu saja dulu untuk video tentang relasi agregasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.